Salam, terima kasih Pak Edi Wibowo. Jelas BPDPKS juga sangat mendukung adanya pengembangan biofuel. Dan sekarang BPDPKS juga banyak riset-riset yang menuju ke arah sana ya Pak Edi ya. Betul Pak. Baik itu yang untuk green diesel maupun yang lainnya. Baik, berikutnya kami minta Pak Arif Budiman dari PT KPBN untuk menyampaikan peluang dan tantangan demo kelapa sawit dan juga D100 bagi pelaku usaha kelapa sawit. Silakan Pak Arif, waktu Bapak sudah 15 menit. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin slide-nya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya Pak untuk memaparkan presentasi dengan tema peluang dan tantangan D100 bagi pelaku usaha sawit nasional. Next. Next Pak. Baiklah, ini merupakan data historikal perkembangan harga CPO di PT KPBN dari tahun 2008 sampai dengan Oktober 2020. Saya akan coba menjelaskan pergerakan harga CPO di tahun 2020 karena menurut saya ini sangat anomali. Di sini terlihat bahwasannya harga CPO di awal tahun 2020 pada Januari menghasilkan harga tertinggi di 10.032. Akibat dampak pandemi COVID, harga CPO mengalami penurunan hingga pertengahan triwulan 2 itu di harga 6.478 pada tanggal 14 Mei yang merupakan posisi harga terendah sepanjang tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena kondisi beberapa negara tujuan ekspor itu lockdown dan Malaysia pun sempat kisruh politik juga yang sehingga mempengaruhi terhadap pergerakan harga di MDEX. Lalu di bulan Juni tahun 2020 harga CPO mengalami recovery sangat cepat setelah di beberapa negara tujuan ekspor melakukan relaksasi lockdown seperti China dan India hingga mencapai level tertinggi CPO di harga 10.006 itu pada tanggal 21 September 2020. Walaupun saat ini sempat terkoreksi di harga kemarin di 9.860 pada tanggal 26 Oktober, tetapi masih termasuk kategori harga yang cukup baik apabila kita bandingkan harga CPO di bulan Mei. Bahkan hari ini harga CPO sudah kembali kembali meningkat di 1.878. Next. Next, Pak. Oke, ini merupakan informasi data dari Kemendak bahwasannya harga referensi CPO untuk bulan Oktober 2020 itu masih sebesar 768,98 US dollar per metric ton, itu sesuai PMK nomor 5 tahun 2020, maka pengenaan levy-nya itu sebesar 55 US dollar per metric ton. Karena dikarenakan harga sudah di atas threshold biaya keluar range dari 750 sampai dengan 800 US dollar per metric ton, maka dikenakan tambahan biaya keluar sebesar 3 US dollar per metric ton sehingga pengenaan pungutan ekspor itu menjadi 58 US dollar per metric ton. Bercermin dari posisi tender hari ini pembeli sudah mulai menghitung harga CPO ini ada berkemungkinan akan kenaikan levy. Next. Nah, di sini terlihat pada tabel sebelah kiri bahwa produksi dan konsumsi CPO global sampai dengan Agustus mengalami penurunan di tahun ini. Ini tercermin dari produksi CPO minus 1,7% dan konsumsi CPO-nya minus 2,3%.
Hal ini tercermin pada produksi CPO di Indonesia dan Malaysia mengalami penurunan juga, itu pada grafik kanan atas, sehingga ending stock CPO Indonesia dan Malaysia pada grafik kanan di bawah terlihat turun melandai, tapi belum menurun tajam, karena memang produksinya turun dan konsumsi juga pun turun. Next. Nah, ini terkait dengan tantangan produk sawit dan turunannya. Yang pertama, tantangan pertama itu terkait Black Campaign. Ini merupakan isu yang sangat lama di pasar Eropa terkait dengan kampanye negatif terkait berbagai isu seperti deforestasi, isu lingkungan, sustainability dan kesehatan, hingga isu pekerja anak yang terutama di pasar-pasar Eropa. Tantangan yang kedua itu terkait dengan regulasi Red One and Red Two, di mana regulasi ini berlaku di Uni Eropa. Yang Red One itu terkait dengan tuduhan dumping, dan Red Two menargetkan minyak sawit sebagai minyak nabati yang high risk and direct and land use change. Terus yang tantangan ketiga yaitu terkait dengan trade remedies, di mana beberapa solusi perdagangan yang sudah ditawarkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia, terutama ke negara-negara di Eropa maupun Amerika, dan semuanya ini masih dalam proses. Dan yang terakhir, tantangan terakhir, yang sebenarnya tantangan ini kalau menurut saya sih terlalu mengada-ngada, yaitu ada request dari beberapa buyer, terutama di Amerika dan di Eropa, terkait produk-produk UMKM-nya. Contohnya pada produk kerupuk dalam kemasan itu tertulis untuk tidak menggunakan minyak sawit dalam proses. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri bagi sawit untuk masuk pasar Eropa. Next. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait biodiesel. Di sini terlihat pada grafik sebelah kiri di mana produksi biodiesel tercatat terus meningkat meskipun harga minyak mentahnya turun. Sedangkan pada tabel di kanan menunjukkan bahwasanya konsumsi biodiesel di beberapa negara mengalami tren kenaikan hingga tahun 2019. Itu terutama di Uni Eropa dan Amerika. Nah, untuk di tahun 2020 itu pada grafik kanan bawah bahwa volume ekspor biodiesel Indonesia mengalami penurunan karena dari sisi permintaan ekspor berkurang drastis terutama dari Eropa dan Amerika. Oleh sebab itu volume biodiesel ini banyak digunakan di dalam negeri. Next. Next. Oke, apabila kita bicara biodiesel, ini sangat terkait dengan harga minyak mentah. Jadi pada grafik sebelah kiri atas, di mana harga minyak mentah itu sempat negatif pada bulan April tahun 2020, pelan-pelan itu terrecovery karena ada pengaruh campur tangan OPEC, tapi sebenarnya secara trennya masih di level 37 sampai 40 US dollar. Ini merupakan range yang sangat sempit sekali. Hal ini diakibatkan karena estimasi dari stok minyak mentah sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 itu masih sekitar 400.000 barrel, itu pada grafik kiri bawah. Jadi terlihat masih ada hambatan. Nah, di satu sisi yang sama pada grafik kanan bawah, OPEC dan EIA memprediksi tahun depan itu masih surplus produksinya, sehingga harga minyak bumi tidak akan terlalu tinggi. Nah, berdasarkan grafik di kanan atas, itu berdasarkan forecasting dari Bloomberg dari triwulan 4 sampai 2020 sampai dengan 2003, bahwasannya tren harga minyak bumi ini akan moderat. Jadi harga minyak mentah tidak akan terlalu tinggi di beberapa tahun ke depan. Berarti adalah kuncinya adalah di pergerakan harga CPO. Next. Next, Pak. Oke, selanjutnya inilah yang menjadi masalahnya ketika semakin besar selisih harga CPO dan harga minyak mentah, maka semakin besar insentif yang diperlukan produsennya. Kalau kita melihat kotak berwarna hijau yang sebelah kanan, terlihat pada pertengahan bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2019, pernah insentifnya itu nihil, di mana harga gas oilnya memang pada saat itu lebih tinggi daripada harga CPO. Kondisi saat ini harga CPO lebih tinggi dari harga solar. Dan yang tercatat di sini sudah mencapai 310 US dollar per metric ton, sehingga insentifnya meningkat tajam. Next.
Oke, terlihat pada grafik produksi biodiesel dan subsidi yang diberikan. Sebenarnya subsidi yang diberikan sudah mulai turun sampai dengan bulan September tahun 2020. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu diantaranya kebijakan pertama itu loh, pemerintah menggantikan formula perhitungan HIP biodiesel untuk menurunkan selisih atau subsidi biodiesel. Kebijakan kedua itu terkait dengan dana pungutan ekspor atau levy kembali diterapkan flat sebesar 55 US dollar per metric ton per 1 Juni 2020 sesuai PMK nomor 57, sehingga diharapkan pungutan ekspor ini mampu mempertahankan momentum hilirisasi industri turunan sawit dalam negeri. Dan kebijakan ketiga yaitu terkait dengan program B40 yang direncanakan implementasi pada bulan Juli tahun 2021, di mana sebagai catatan bauran kebijakan ini menjadi sentimen positif keberlangsungan dari program B30 di Indonesia. Next. Selanjutnya di sisi lain ada tantangan dalam pengembangan biodiesel. Jadi tantangan pertama itu terkait isu masalah produksi, di mana produksi biodiesel kurang bertumbuh secara konsisten karena kerangka kebijakan yang tidak saling mendukung. Di satu sisi pemerintah mendorong penggunaan biodiesel sebagai sumber energi terbarukan, tapi di sisi lain pemerintah masih menyediakan subsidi atas energi fosil. Untuk tantangan kedua itu terkait dengan teknologi, di mana teknologi yang digunakan masih membawa beberapa masalah teknis sehingga produksi biodiesel menjadi tidak sesederhana yang seperti yang diharapkan. Biodiesel yang diproduksi masih belum mampu meningkatkan kadar campuran minyak nabati dalam bahan bakar minyak fosil dari B20 menjadi B30. Tantangan yang ketiga yaitu terkait masalah dari sisi rantai pasok. Jadi sebagian produksi biodiesel ini masih tergantung kepada pasokan CPO dari berbagai sumber dengan kualitas yang sering tidak memenuhi standar. Mengingat permintaan dunia atas biodiesel cenderung meningkat, penting untuk memastikan bahwa biodiesel dihasilkan melalui proses yang dapat terlacak dan menggunakan konsep berkelanjutan. Nah, disinilah isu dari demo itu dimulai dari permasalahan sisi rantai pasok. Tantangan yang keempat itu terkait masalah pembagian urusan pusat dan di daerah. Jadi dalam kaitannya pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka kerangka otonomi daerah di Indonesia. Jadi masih belum ada kesepahaman mengenai peran pemerintah daerah dalam sektor biodiesel. Next. Baik, ini merupakan peluang dan tantangan penerapan DMO sawit. Untuk peluangnya terhadap penerapan DMO sawit itu terhadap penyerapan volume CPO. Jadi aturan DMO ini sebenarnya dapat membantu kepastian penyerapan volume CPO. Jadi sebagai catatan saja, beberapa tahun terakhir produksi CPO nasional perlahan terus mengalami kenaikan, meskipun untuk tahun ini akibat dampak pandemi COVID, produksi CPO mengalami penurunan. Namun kedepannya prospek produksi CPO masih akan terus meningkat, terutama di tahun 2021 mendatang. Terkait dengan tantangan penerapan DMO sawit itu sendiri, itu ada dua. Pertama terkait selisih harga, di mana salah satu potensi masalah dalam penerapan DMO sawit adalah diberikannya salah satu pihak karena selisih harga antara DMO dan harga pasar, di mana saat ini belum ada regulasi yang memungkinkan untuk pabrikan kelapa sawit maupun Pertamina untuk memanfaatkan dana pungutan di BBD PKS. Yang kedua, tantangannya yaitu rawan politisasi. Maksudnya di sini jika DMO diterapkan dalam waktu dekat, maka penggunaan dana BBD PKS itu akan dimasukkan sebagai APBN, di mana dana pungutan yang dikelola penggunaannya atas rekomendasi dari 8 kementerian. Pencatatan penggunaan dana APBN dapat menimbulkan masalah politis dan memakan waktu yang berlarut-larut, sehingga diperlukannya suatu regulasi baru yang dapat menyederhanakan dan menghindari politisasi penggunaan dana BBD PKS untuk keperluan DMO. Next. Arif, 2 menit lagi ya Pak Arif. Ya, baik, ini slide terakhir Pak. Ini slide terakhir Pak. Oke. Baik, ini merupakan slide terakhir saya. Jadi saya akan menyampaikan
faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan aturan DMO. Itu yang pertama, saat penentuan besaran kewajiban pasokan. Yang kedua itu pembagian pasokan antar perusahaan BUMN maupun swasta. Yang ketiga itu faktor terkait proses pengawasan dalam menjalankan regulasi. Sedangkan untuk peluang dan tantangan implementasi D100 berdasarkan perspektif dari PTPN selaku usaha sawit nasional. Jadi untuk peluangnya itu yaitu dapat menyerap volume produksi PTPN di tengah ketidakpastian market yang tinggi. Sedangkan untuk tantangannya itu ada 3 bagi PTPN. Itu yang pertama untuk bahan baku D100 setidaknya wajib menggunakan bahan baku CPO yang sertifikasi ISPO yang bertujuannya akan mereduksi berbagai resiko lingkungan yang mungkin timbul, meskipun dalam hal ini ISPO ini sudah mandatori bagi PTPN. Terus yang kedua, kehilangan kesempatan eskalasi harga CPO yang bersertifikasi RSPO dan ICC. Memang selama ini produknya PTPN itu ada apresiasi pasar terhadap produk yang sertifikat RSPO dan ICC. Dan tantangan yang terakhir yaitu dimungkinkan ada tambahan biaya logistik akibat posisi supply bahan baku CPO dari kilang. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan paparan peluang dan tantangan D100 bagi pelaku usaha sawit nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif Budiman. Saya kira Pak Arif sudah memberikan kepada kita pencerahan yang sangat-sangat bagus, terutama dengan semakin melebarnya harga minyak bumi dengan CPO. sehingga itu masalah insentif menjadi hal yang harus dipertanyakan, karena tadi juga sampaikan kalau PTPN pun akan menerapkan berarti ada loss peluang ya, peluang yang hilang karena adanya selisih perbedaan harga. Baik, selanjutnya Pak Fadil Hasan akan menyampaikan mengenai perspektif kebijakan publik terhadap pengembangan DMO. Silakan Pak Fadil. Baik Pak Mukti, terima 15 kasih. menit juga ya Pak Fadil ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas undangannya untuk sharing pada diskusi siang hari ini. Saya sudah ada ininya Pak, kalau boleh saya ini yang dari punya saya aja ya Pak ya. Oh, udah ada ya? Ya. Oh. Silakan Belum Pak ya? Fadil. Oh, dari, ya, punya saya. Dari kami juga boleh, dari Pak Fadil boleh bebas Pak. Oh, tapi dari saya nggak bisa nih. Oh, sebentar Pak. Dari situ aja kalau gitu. Monggo Pak, silakan Pak. Jadikan host dulu Pak. Oke. Ah. Ya, ya ini udah ada. Oke, ini saya mungkin singkat aja karena tadi sudah banyak dibahas oleh narasumber sebelumnya. Jadi saya ingin melihat rencana DMO untuk D100 ini dari perspektif kebijakan publik ya. Ini outline presentasi saya. Yang pertama akan sedikit kita telaah tentang program pengembangan biofuel, kemudian rencana DMO, tinjauan teoritisnya, pengalaman di DMO sawit dan batu bara sebelumnya, dan kesimpulan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sejak tahun 2006 rencananya sebenarnya sudah kita mengembangkan B5 atau B2,5 sampai sekarang B30. Tetapi sebenarnya secara terencana sistematis itu baru dimulai sejak terbentuknya BPDPKS ya. Karena dengan adanya BPDPKS yang mengelola pungutan itu sumber biaya atau dana yang diperlukan untuk pengembangan ini tersedia. Sebelumnya kan mengandalkan APBN. APBN itu kan kadang-kadang dibeli, kadang-kadang tidak. Jadi tidak tidak sustain lah program itu sebelum ada BPDPKS. Nah, kita tahu bahwa program itu bertujuan untuk ketahanan energi, mengurangi ketergantungan dari fosil fuel, bagian dari komitmen kita terhadap COP ya, Conference of the Party, untuk pengurangan gas rumah kaca dan pengembangan industri sawit itu sendiri ya, dan pendapatan petani ya. Nah, tapi kita juga mengetahui sudah disampaikan juga bahwa
kesinambungan daripada program ini itu sangat ditentukan dari adanya perbedaan harga biofuel dan solar, ya kan. Semakin besar perbedaannya, volumenya untuk pengembangan fuel, maka semakin mengecil perbedaan harganya. Sebenarnya ada kesempatan kita untuk melaksanakan mungkin lebih dari B30 lah, tapi seperti itu, bottom line-nya itu adalah dari sisi perbedaan harga biofuel dan solar itu sendiri. Nah, sekarang ini juga ada rencana untuk pengembangan sampai B40, tapi untuk B40 ini kan modelnya itu ada beberapa opsi ya, ada yang B40 yang seperti yang sekarang ini blending misalnya dari FAME, ada juga yang rencana green diesel itu. Jadi B30-nya itu FAME, kemudian yang green dieselnya itu yang 10%-nya itu, ya kan, itu ada dan secara secara teknologi Indonesia ini sudah memilikinya dan sudah ada inovasi ke situ ya, dan saya kira merupakan satu dari sedikit negara yang memiliki kemampuan di sini gitu. Saya kira cukup, kita harus berbangga lah ya. Nah, tetapi ada persoalan saya kira di dalam pengembangan D100 ini ya, atau B40 itu ya, masalahnya adalah keekonomiannya, karena ini merupakan teknologi yang baru gitu kan, tentunya kan ada cost yang lebih besar dibandingkan dengan misalnya teknologi pengolahan dari FAME, ya kan. Dari FAME itu kalau nggak salah kan sekarang itu biayanya itu adalah sekitar $80 ya kan, dari FAME ke biofuel itu ada ongkos proses seperti itu. Nah, untuk yang D100 ini, green diesel ini, saya sendiri belum tahu persis berapa ya. Nah, tapi ketika mengolah CPO ke green diesel itu, ke biofuel yang D100 itu, kita harus tahu berapa itu, jumlah daripada biayanya itu kan gitu. Nah, oleh karena itu ada beberapa alternatif ya untuk pengembangan D100 itu ya, dari sisi inputnya ini ya, untuk menjamin ketersediaan input pada tingkat harga yang murah lah seperti itu. Ya, bisa disebut adanya itu dedicated plantation, jadi ada khusus kebun sawit yang didedikasikan untuk D100 ini. Ada yang rencananya DMO yang akan kita bahas ini, kemudian juga ada pungutan ekspor seperti halnya B30. Nah, mana yang lebih menguntungkan, yang lebih affordable ya, yang lebih terjangkau ya, visible. Nah, ini mungkin kita bisa diskusikan. Nah, yang pertama yang dedicated plantation ini. Nah, ya ada pro and cons-nya ya. Kalau pro-nya ini kan ya, ini mungkin ada sinergi BUMN. Jadi PTPN tuh perusahaannya Pak Arief itu nggak usah pusing-pusing gitu lah, langsung aja jual ke Pertamina ya kan, CPO-nya itu, tapi harganya nggak tahu berapa gitu, berani apa enggak gitu kan. Kemudian ya udah seperti itu kan. Ya tentunya ada cons-nya itu ya, ada kemungkinan kerugian yang diderita oleh BUMN gitu kan, dan juga apakah misalnya volumenya mencukupi atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya untuk D100 ini ya kan, sebenarnya kan 10% ya kira-kira itu ya, mungkin maksimalnya itu ya setidaknya 3 juta itu kan, 3 juta daripada CPO yang harus didedikasikan pada taraf yang maksimal itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang DMO ini, yang meniru DMO batubara ya. Yaitu tadi ada keharusan presentasi tertentu diberikan kepada Pertamina lah. Nah, tentunya dengan volume dan harga yang ditetapkan. Nah, kita ini belum tahu bagaimana harganya, bagaimana volumenya kan gitu. Nah, ini juga ada pro and cons-nya gitu ya.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut yang tentang DMO ini. Kemudian yang ketiga adalah opsinya adalah pungutan dana seperti yang sekarang ini berlaku. Jadi ada tambahan misalnya tambahan persentase pungutan misalnya sekarang kan 50. Mungkin nggak tahu berapa jumlah yang harus pungutan tambahan yang harus ditetapkan untuk program BD100 ini gitu kan. Nah, jadi atau juga misalnya pungutan dananya itu dari impor fossil fuel ya kan. Nah, ini kayak pajak lah, pajak atau yang diterapkan ya, yang diimpos untuk fossil fuel. Nah, kemudian dananya ini digunakan untuk pengembangan renewable energy atau D100 ini ya. Nah, di sini juga ada pro and cons-nya saya kira ya. Ini mungkin harus kita telaah atau kita analisis lebih jauh daripada pro and cons-nya ini. Nah, sekarang kita akan bahas terutama tentang DMO ya. Nah, sebenarnya dalam konteks teoritisnya kan kita tahu bahwa intervensi pemerintah yang berpengaruh terhadap harga dan volume produk ekspor itu kan bisa melalui tarif ya, bisa pajak atau bea keluar ataupun pajak pungutan gitu, seperti yang berlaku di dalam yang sekarang ini, ataupun bisa yang sifatnya itu non tarif ya, seperti kuota atau DMO gitu kan. Nah, kedua instrumen ini itu memberikan dampak yang berbeda terhadap harga dan volume serta distribusi manfaat daripada instrumen ini kepada para pelaku yang terlibat gitu. Nah, tetapi biasanya itu dalam literatur perdagangan internasional itu biasanya dianggap bahwa tarif itu lebih sedikit distorted lah gitu ya dibandingkan dengan yang kuota ini ya, karena ada beberapa alasan. Kalau tarif ini dianggap lebih fair ya kan, dan lebih predictable ya dibandingkan dengan kuota. Kemudian yang kedua adalah sederhana penerapannya itu, tinggal biaya keluar itu diterapkan ketika mau ekspor misalnya. Nah, setelah itu dananya dikumpulkan gitu kan. Kemudian juga yang ketiga tidak akan menimbulkan moral hazard ya bagi para pelaku dibandingkan misalnya dengan DMO, karena DMO itu kan harus membagi alokasi antara perusahaan ya kan, antara pelaku itu kan. Kemudian yang keempat, kalau tarif itu dianggapnya itu menghasilkan penerimaan bagi pemerintah ya kan. Jadi pemerintah mengenerate revenue, kemudian ya bisa digunakan untuk mengembangkan atau ya melaksanakan program lainnya, misalnya seperti yang berlaku sekarang ini untuk B30. Nah, kalau yang kuota ya tidak ada generate revenue ya kan, misalnya kalau DMO diberlakukan ditentukan harganya 50, yaitu kan misalnya PTPN jual ke Pertamina $50 misalnya per ton, yaitu sebagai penerimaan buat PTPN, jadi pemerintah nggak mendapatkan dana dari situ gitu. Nah, jadi oleh karena itu dianggap bahwa kuota atau DMO itu lebih distorted ya, lebih merusak berdampak negatif terhadap industri secara keseluruhan. Selain itu juga kita melihat bahwa dari DMO ini sepertinya juga hanya tarif, itu ada pelaku yang diuntungkan dan ada pelaku yang dirugikan ya kan. Nah, tentunya dalam konteks DMO kalau misalnya ini diberlakukan ya secara teoritis kita bisa menyampaikannya bahwa yang diuntungkan itu adalah ya Pertamina dalam konteks ini ya, produsen daripada green diesel itu yang mendapatkan harga CPO yang jauh lebih murah kalau misalnya dibandingkan dengan tidaknya DMO ya kan. Karena DMO itu kan ada kewajiban mau tidak mau diterapkan, kemudian harganya juga ditentukan ya kan oleh pemerintah ataupun oleh Pertamina sendiri misalnya seperti itu. Dan juga mereka akan mendapatkan kepastian daripada volume CPO yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang dirugikan itu siapa? Yang dirugikan adalah eksportir CPO tentunya kan, atau produsen CPO ya, dan produsen CPO ya berkurang volume maupun harga daripada ekspor yang dibandingkan dengan ketika tidak ada DMO ya kan. Nah,
Kemudian yang ketiga yang dirugikan juga adalah petani, ya kan? Para petani pasti para eksportir itu atau produsen CPO itu akan mentransmisikan harganya yang DMO-nya itu kepada harga TBS petani. Jadi petani pasti akan mendapatkan harga TBS secara proporsional yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga kalau misalnya tidak ada DMO. Kalau pemerintah dalam konteks ini ya netral, karena mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam konteks penerimaan itu ya. Tetapi mungkin dari sisi pengurangan ekspor penerimaan devisa itu juga ada kerugiannya dalam hal ini ekonomi secara keseluruhan gitu kan. Nah, kemudian Fadil, oleh dua menit lagi Fadil. Ya, Pak. Oleh karena 2 menit itu, lagi. Ya. untuk mengetahui manfaat ekonomi daripada D100 itu harus dihitung secara keseluruhan ya, dengan melakukan apa yang disebut sebagai net social economic benefit gitu. Nah, untuk menghitung net social economic benefit ini, kita tidak hanya sekedar mengandalkan parameter-parameter yang sifatnya itu ekonomi, tapi juga ekonomi, sosial, lingkungan dan semuanya itu. Dan itu kemudian dimonetisasi ya secara kuantitatif ya, dinilai gitu secara kuantitatif. Kemudian dihitung cost and benefitnya. Kalau lebih besar banyak benefitnya ya kita bisa jalan dengan program ini. Kalau misalnya lebih besar cost-nya ya kemudian kita harus menurut saya gitu ya harus tidak menjalankan program ini. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ya pengalaman daripada DMO batubara ini ada beberapa persoalan ya yang kita hadapi ya. Yang pertama ada pasokan DMO ilegal gitu kan. Kemudian masalah spesifikasi batu bara. Kemudian ada masalah kuota transfer kuota gitu kan. Jadi para pemain itu saling mentransfer kuota gitu. Kemudian ada oversupply batu bara. Ada beberapa lah, ada data yang tidak akurat dan seterusnya. Ini walaupun demikian kan DMO batu bara ini relatif masih berjalan dibandingkan misalnya dengan DMO untuk minyak goreng. Ya dulu pernah juga ada DMO sawit untuk minyak goreng. Nah ini diberhentikan ya karena secara precisely karena banyaknya penyimpangan yang terjadi itu. Bahkan kemudian para produsen minyak sawit itu, minyak goreng itu yang disebut minyak goreng kita itu didenda oleh KPPU karena dianggap ada kesepakatan harga dalam penjualan minyak goreng kita. Nah, oleh karena itu saya kira berdasarkan pengalaman untuk di sawit itu kita harus benar-benar mempertimbangkan secara serius ya manfaat dan kerugiannya itu karena banyak sekali pemain di sawit ini. Nah, kemudian yang terakhir ini Pak Mukti ya ada beberapa masalah sekarang saya kira ya yang dihadapi oleh DMO untuk D100 ini. Yang pertama itu tadi persis adalah perbedaan harga CPO dan minyak bumi yang semakin besar ya. Nah, kalau jadi sampai harga berapa CPO DMO ini dipatok misalnya ya untuk menghasilkan D100 yang kompetitif lah gitu ya. Apalagi kemudian kita ini masih mensubsidi dari sisi solarnya dari produk akhirnya gitu kan. Jadi pasti tidak ada yaitu. Kemudian yang kedua itu adalah masalah implementasinya itu sendiri ya, bahwa kemungkinan atau harus dibangun mekanisme yang benar-benar baik ya, transparan, akuntabel ya, dan memastikan tidak adanya penyimpangan. Ini yang saya kira belum dibangun ya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya itu saya mengatakan bahwa DMO ini lebih distorted dibandingkan dengan tarif ekspor. Berdasarkan juga pengalaman DMO sawit sebelumnya. Kemudian juga ini sangat tergantung daripada perbedaan harga itu. Dan oleh karena itu dalam existing perbedaan harga yang sekarang, saya kira ini tidak visible kalau pendapat saya. Nanti tapi tentu harus dihitung secara lebih detail ya. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan program DMO ini dengan baik. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Baik Pak Fadil. Ini luar biasa nih Ibu Bapak sekalian nih juga dari panitia nih. Ini rupanya tidak cukup nih waktunya dengan 5 pembicara dan semuanya bagus-bagus semua ya.
Jadi saya kira nanti untuk next-nya Pak Hadi mungkin perlu ada inilah, punya waktunya yang mungkin diperpanjang. Baik, yang terakhir Siap. Pak Hengki Daule, mengenai pengalaman implementasi DMO pada industri batubara. Silakan Pak Hengki. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Kedengaran. Oke. Kita mulai aja slide-nya, Pak, karena waktunya terbatas. Tolong agak dibesarin, memenuhi layar, Pak Andok. Perkenalkan, nama saya Hengki Nauli Daulay. Saya dari PT Indeks Komoditas Indonesia. Hari ini kami akan membawakan tentang domestic market obligation di industri batubara, bagaimana progresnya, achievement dan challenge yang dihadapi oleh pemerintah ketika menerapkan DMO di batubara. Next, Pak Andok. Bisa tolong agak dipenuhkan layarnya, Pak Andok. Oke. Kita sejenak melihat secara global pada tahun 2019, berdasarkan data BP Statistik menyatakan bahwa jumlah cadangan batubara dunia itu 1.070 miliar ton, di mana cadangan terbesar berada di Amerika Serikat sebesar 250 miliar ton. Terbesar selanjutnya berada di Rusia, Australia, Cina, dan India. Sementara cadangan batubara Indonesia hanya sekitar 37,6 miliar ton atau sekitar 3,5% dari cadangan batubara dunia. Tetapi pada tahun 2019, Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar di dunia. Data dari BP Statistik dan data dari pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2019, total ekspor batubara Indonesia itu sebesar 459 juta ton, atau 34% dari total batubara yang diperdagangkan di pasar global, di mana sekitar 147 juta ton itu diekspor ke Cina dan 122 juta ton itu diekspor ke India. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia sangat bergantung kepada dua market, yaitu Cina dan India. Dan ini sangat berbahaya bagi industri batubara Indonesia ke depannya jika salah satu negara ini menghentikan permintaan batubara terhadap Indonesia, dan itu telah terjadi pada tahun ini, di mana India mengurangi demand-nya sehingga ekspor batubara Indonesia berkurang drastis, bahkan hampir 10 juta ton setiap bulannya akibat dari coronavirus. Oke, next. Ini tentang persebaran data cadangan batubara Indonesia. Pada tahun 2019, ESDM menyatakan bahwa total cadangan batubara Indonesia itu sebesar 37,6 miliar ton, di mana 24,75 miliar ton terdapat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Sementara 12,85 miliar ton itu terdapat di Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan. Dan cadangan terbesar ketiga itu terdapat di daerah Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 1,8 juta ton. Tetapi cadangan batubara di Sulawesi Tengah ini tidak dapat dieksploitasi karena infrastrukturnya yang tidak memadai dan juga kualitas batubaranya yang tidak sesuai, tidak sesuai dengan yang diinginkan market. Concern yang dihadapi pemerintah ketika pertama sekali mencanangkan DMO adalah mayoritas populasi penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, dan juga mayoritas industri yang membutuhkan batubara terletak di Pulau Jawa. Sementara produksi batubara itu terletak di dua pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Ada keengganan bagi para penambang untuk menyuplai batubara ke domestik disebabkan karena harga yang rendah, infrastruktur yang tidak memadai, infrastruktur maksud sini infrastruktur kelautan, dalam hari ini ketersediaan tongkang, ketersediaan mother vessel, bahkan juga ketersediaan pelabuhan bongkar. Dan ini menyebabkan transportasi batubara dari Kalimantan, harga transportasi atau freight cost dari Kalimantan ke Jawa atau dari Sumatera ke Jawa, menurut penelitian dari beberapa institut terkemuka menyatakan bisa 2 kali lipat dari harga freight cost dari Kalimantan ke China. Dan ini menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah ketika menerapkan DMO. Next, Pak Ando.
latar belakang kenapa pemerintah merasa perlunya untuk melakukan DMO adalah bahwa pemerintah menyadari bahwa produksi batubara saat ini sudah sangat tinggi, sementara cadangan batubara kita rendah. Dan salah satu cara untuk mengurangi ekspor adalah dengan cara meningkatkan konsumsi dalam negeri atau dengan cara membangun membangun pembangkit listrik tenaga uap. Dan ini telah dilakukan semenjak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 dengan fast track program pertama, percepatan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara sebesar 10 gigawatt. Lalu dilanjutkan dengan fast track program yang kedua sebesar 15 gigawatt. Dan saat ini dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo dengan program pembangkit listrik sebesar 35 gigawatt. Salah satu tujuan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik ini selain dari untuk meningkatkan konsumsi batubara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pemerintah menargetkan pada tahun 2040 dan 2050 Indonesia sudah masuk ke zona negara maju. Dan juga berdasarkan kepada target pemerintah bahwa pada tahun 2019 rasio elektrifikasi diharapkan 100%. Dan latar belakang selanjutnya kenapa pemerintah merasa perlu untuk melakukan DMO adalah PLN sebagai salah satu operator general power di Indonesia menyatakan kesulitan mereka untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi pembangkit listriknya, baik itu masalah harga, commercial term, call quality, bahkan untuk proses pengangkutannya, dan lain sebagainya. Dan latar belakang yang paling utama kenapa pemerintah merasa perlu untuk melakukan DMO adalah kenyataannya bahwa harga listrik untuk konsumsi rumah tangga sampai saat ini masih disubsidi oleh pemerintah. Dan berdasarkan hal itu, maka pemerintah membuat kewajiban DMO berdasarkan dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010, yang dijabarkan lebih lanjut tentang DMO ini di Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2009, di mana di Permen ESDM ini ada beberapa poin penting yang diberikan pemerintah untuk DMO. Yang pertama, pemerintah menetapkan jumlah total kebutuhan batubara dalam negeri setiap tahunnya dan juga persentase supply dari masing-masing penambang. Berapa persentasenya? Baru pemerintah menetapkan bahwa untuk harga batubara di domestik harus berdasarkan dengan HBA atau harga batubara acuan. Lalu selanjutnya pemerintah memberikan solusi-solusi bagi para penambang yang tidak bisa supply DMO, bagaimana mereka bisa untuk memenuhi kewajibannya. Yang terakhir, pemerintah juga memberikan sanksi bagi penambang-penambang yang tidak mau atau enggan untuk memenuhi kewajiban DMO-nya. Berdasar pada Permen Nomor 34 tahun 2009, pemerintah mengeluarkan DMO yang pertama untuk batubara pada tahun 2010 sebesar 24,75% dari total produksi yang ditargetkan pemerintah. Tetapi pada tahun 2010, kewajiban DMO ini hanya diaplikasikan untuk tambang-tambang tertentu saja. Semenjak tahun 2018, pemerintah menargetkan DMO sebesar 25% dari total produksi dan diterapkan untuk seluruh tambang batubara di Indonesia. Next, Pak. Ini adalah realisasi DMO yang terjadi dari tahun 2010 sampai terakhir tahun 2020. Tapi karena tahun 2020 kita bisa menganggap itu force major, jadi kita bisa saat ini tidak membahas tentang 2020. Kita perhatikan pada chart di sini bahwa realisasi DMO dari semenjak ditetapkan pada tahun 2010 itu selalu berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah, kecuali pada tahun 2016 dan tahun 2019. Pada tahun 2016 dan tahun 2019, kenapa DMO bisa di atas dari target yang ditetapkan pemerintah? Karena pada saat itu demand untuk ekspor itu turun, sehingga para penambang mengalihkan marketnya ke domestic market. Hal ini bisa kita lihat dari grafik chart yang warna merah. Harga HBA itu pada 2016 dan 2019 itu turun.
dari chart ini kita bisa juga memperhatikan bahwa realisasi DMO terhadap produksi batubara selalu di bawah dari target yang ditetapkan pemerintah. Seperti kami bilang tadi, pada tahun 2010, pemerintah menargetkan DMO sebesar 24,75% dari total produksi. Sementara realisasinya hanya 14% dari total produksi. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan DMO sebesar 25% dari total produksi. Tapi realisasi DMO hanya 22% dari total produksi. Yang berarti bahwa pemerintah gagal untuk mengontrol produksi batubara dan juga bisa dikatakan gagal untuk menetapkan DMO. Pemerintah beralasan rendahnya realisasi DMO disebabkan karena adanya keterlambatan operasional dari pembangkit-pembangkit listrik batubara yang sedang dibangun oleh pemerintah, baik karena masalah fund, baik karena masalah land acquisition ataupun masalah lainnya. Pemerintah juga mengakui bahwa rendahnya realisasi DMO juga disebabkan oleh pemerintah miscalculation untuk kebutuhan batubara industri lainnya di luar dari general power. Kita bisa perhatikan pada tabel di sini. Pada tahun 2010, waktunya ya Pak Enggi ya. Iya Pak, kami berusaha cepat Pak. Ya. Realisasi DMO hanya sebesar 41,26 juta ton, atau hanya 64% dari target pemerintah sebesar 64,96 juta ton, di mana General Power 34,41 juta ton, semen 6,31 juta ton, smelter dan tekstil masing-masing 0,5 dan 0,04 juta ton. Pada tahun 2019, total realisasi DMO 138,42 juta ton, di mana General Power konsumsinya paling tinggi 98,55 juta ton, atau naik secara tahunan 12,4%. Yang menarik di sini, pemerintah mengkategorikan others sebagai konsumsi batu bara terbesar kedua, sebesar 24,12 juta ton, yang berarti pemerintah belum memiliki data yang cukup siapa sebenarnya customer batu bara di Indonesia dan berapa jumlah konsumsi batu baranya setiap tahun. Dan ini kita bisa melihat pada tahun 2019, konsumsi batu bara di industri semen, pemerintah mengatakan cuma 3,33 juta ton, atau secara tahunan turun 6,86%. Sementara data dari Asosiasi Semen Indonesia dan dari Semen Indonesia menyatakan bahwa konsumsi semen dari tahun 2010 itu cuma 40 juta ton, sementara tahun 2019 itu sebesar 75,5 juta ton, yang berarti ada peningkatan. Dari sini kita bisa melihat ada perbedaan yang cukup signifikan antara data pemerintah dengan data industri. Dan demikian juga di pulp and paper industry, pemerintah menyatakan bahwa konsumsi batu bara pada tahun 2019 hanya sebesar 1,07 juta ton, sementara pulp and paper industry di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dan mayoritas mereka menggunakan batu bara sebagai bahan bakunya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana pemerintah masih belum menemukan formula yang tepat untuk menentukan DMO semenjak ditetapkan dari tahun 2010. Next, Pak Ando. Next, Pak. Ini adalah challenge dan isu yang dihadapi pemerintah ketika menerapkan DMO. Yang pertama adalah control production, rendahnya DMO growth, dan keengganan penambang untuk supply ke domestic market. Untuk mengontrol produksi, pemerintah mencanangkan untuk mengontrol RKAB dan juga mengontrol izin-izin tambang yang baru. Tapi ini tidak berhasil karena ada penolakan dari penambang-penambang dan juga ada penolakan dari terutama dari pemerintah provinsi yang menganggap kalau ini diterapkan akan mengurangi income mereka. Sementara untuk menyikapi rendahnya DMO growth, pemerintah melalui khususnya pemerintah Joko Widodo mengakselerasi konstruksi power plant batubara. Dan ini juga belum berhasil karena ada masalah fund dan license issues. Sementara untuk solusi untuk supply yang para penambang reluctant to supply, maka pemerintah menerapkan sanksi sebesar penurunan produksi 50% untuk tahun berikutnya. Tapi ini juga tidak berhasil karena penambang yang di-backup oleh provincial government berkeberatan tentang sanksi ini. Pak, masalah, Pak. Ya, sebentar lagi Pak.
Masalah selanjutnya adalah pricing mechanism. Ini adalah isu yang paling pokok yang selalu ada di DMO. Seperti kami beritahukan tadi bahwa berdasarkan Permen nomor 34, pemerintah menetapkan harga batu bara DMO itu berdasarkan HBA. Masalahnya terjadi ketika HBA naik tinggi yang diikuti dengan naiknya harga batu bara internasional. Dan ini mendapat penolakan dari PLN karena mereka kesulitan untuk membeli batu bara mengikuti harga internasional. Sehingga sebagai jalan keluar, pemerintah melakukan price cap di level $70 per ton. Artinya, jika harga batu bara HBA naik di atas 70, maka maksimal harganya $70. Tapi jika harga HBA turun di bawah $70, maka harga jual harus sesuai dengan di bawah harus di bawah $70 per ton tersebut. Ini mendapat penolakan dari penambang-penambang karena ini mengurangi income mereka. Tapi pemerintah menyiasatinya dengan memberikan privilege kepada para penambang yang telah menyelesaikan DMO mereka untuk menambah produksi mereka di tahun ke depannya. Ada isu yang tadi sempat disampaikan oleh finalis yang lain, masalah quality issue dan transportasi isu juga masalah di DMO. Dan pemerintah menyikapinya bahwa mereka bisa melakukan blending, para penambang bisa melakukan blending atau membeli dari tambang yang lain. Tetapi masalahnya adalah kalau ini diterapkan akan menimbulkan cost yang lebih besar bagi penambang karena mereka harus membeli batu bara di harga market sementara mereka harus menjualnya di harga cap. Dan pemerintah mengasihkan solusi untuk membeli DMO kredit seperti yang disebutkan oleh Pak Fadil Hasan, membeli DMO kredit dari penambang yang sudah melebihi kewajiban DMO-nya. Tetapi masalahnya kemudian pada tahun 2018 harga DMO kredit itu melonjak tinggi, bahkan hingga mencapai $20 per ton. Dan ini menimbulkan keberatan bagi para penambang yang tidak bisa supply ke dalam negeri. Dan untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah saat ini mendraft regulasi untuk mengenakan financial sanction atau semacam denda kepada para penambang yang tidak bisa supply ke DMO. Bagaimana mekanismenya, berapa persentasenya, bagaimana penerapannya, kita masih menunggu draft regulasi dari pemerintah. Masalah kemudian timbul ketika, terutama pada saat ini, ketika konsumsi listrik tidak seperti yang diharapkan pemerintah karena pertumbuhan ekonomi tidak seperti yang diharapkan pemerintah, khususnya pada tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan Pak Hengki, mohon maaf Pak Hengki, waktunya Bapak bisa dipercepat. Oke Pak, udah mau selesai kok Pak. Di mana cuma sekitar 0,4% dan pemerintah menargetkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan salah satu dengan pertumbuhan ekonomi dan juga mengurangi pembangunan captive power. Saya rasa demikian dulu Pak, karena waktunya udah habis. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan Pak ya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Hengki dan pembicara yang lain. Saya kira ini luar biasa paparan dari teman-teman semua, dari narasumber. Langkah dan strategi apa yang akan dilakukan oleh Pertamina ke depannya, atau mungkin pemerintah lah ke depannya terhadap menghadapi tantangan DMO kelapa sawit D100. Ya, mungkin nanti Pak Effendi Manurung lah mungkin bisa mewakili Pertamina. Kemudian yang kedua, saingan biodiesel adalah fossil fuel. Dalam sisi harga keekonomian, tadi banyak dibahas. Apakah kira-kira pemerintah menyetujui apabila pemerintah mengenakan cukai pada fossil fuel? Bar making dari cukai bisa untuk pengembangan energi terbarukan seperti green fuel, hanya mengandalkan dari putar ekspor agak berat karena harga yang sangat fluktuatif. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahan baku biodiesel adalah CPO ALB relatif tinggi. Apakah perlu regulasi perdagangan untuk ALB tinggi? Mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Fadil. Pertanyaan untuk Pak Effendi Manurung. Pada slide pentahelik, jika dinilai dalam skala
100 untuk masing-masing komponen bisa diberikan skor sampai sejauh ini sudah seberapa jauh keterlibatan dan keinginan untuk persoalan D100 ini. Menurut Bapak, gimana nantinya akan menjadi bottleneck kalaupun program ini jalan dalam beberapa tahun ke depan? Dan terakhir, mengingat bahwa CPO adalah bahan baku edible yang mana dapat dimanfaatkan juga dalam rantai pasok pangan maupun energi, apakah penerapan D100 dapat mengganggu rantai pasok pangan di Indonesia ke depannya? Mungkin itu saja Ibu Boskan, narasumber. Monggo dapat direspon. Mungkin yang pertama Pak Effendi Manurung. Silakan Pak Effendi. Baik, Pak, makasih. Singkat saja. Baik, berkaitan dengan tantangan bentar Pak, berkaitan dengan tantangan pengembangan biodiesel, green diesel ini, pertama memang di sisi investasi. Ya Pak, lanjut Pak. Apa lagi di sisi green di tingginya investasi yang dibutuhkan untuk bangunan green refinery seperti itu tantangan kita. Bottleneck yang ini di sisi bahan baku juga, di sisi bahan baku memang sampai saat ini mekanisme dan pola pengadaan bahan baku itu juga masih di dalam diskusi kita terus untuk bagaimana mekanisme penyediaan bahan baku. Kemudian di samping sarana dan prasarana, di dalam pemampatan B30 juga sarana dan prasarana itu juga sudah menjadi permasalahan di B30. Dengan bertambah dalam campuran bahan bakar tersebut, tentunya sarana dan prasarana menjadi tantangan kita, utamanya untuk memastikan kualitas mutu yang mulai dari pabrik sampai ke konsumen itu di sisi sarana dan prasarana itu menjadi tantangan kita juga. Di samping itu keterbatasan insentif yang paling utama, keterbatasan insentif tantangan di dalam pengembangan green diesel itu sendiri. Namun apakah green diesel, apakah FAME atau B3 biodiesel lebih bagus dengan D100? Di beberapa konsumen, dalam hal ini pabrikan mesin atau kendaraan bermotor, mereka lebih memilih terkait dengan D100 itu karena memang sifat kestabilan oksidasi itu relatif lebih bisa dikontrol. Seperti itulah, lebih mirip dengan bahan baku solar itu sendiri, sehingga beberapa konsumen itu lebih mendukung D100 daripada penambahan B, misalnya FAME 40 ataupun DPME 10 atau FAME 40. Tetapi itu tadi tantangan kita itu di bagian investasi yang cukup besar dan bahan baku serta insentif itu juga menjadi tantangan di dalam pengembangan green diesel itu sendiri. Baru kemudian rantai pasok CPO hubungannya dengan pangan dan energi untuk campuran nabati sebesar 40%. Ini volume CPO yang dibutuhkan tidak lebih dari 13 juta KL sebenarnya dari 45 juta KL CPO yang sudah seperti itu. Baru kemudian di bagian di pentahelix berapa di dalam kontribusi di dalam pentahelix. Secara kuantitatif kita tidak pernah mengukur
mengukur angka-angka dari pentahelix, keterlibatan stakeholder di dalam pentahelix tersebut. Tapi ya setiap fase, setiap tahapan di dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan BBN itu kita selalu melibatkan stakeholder tersebut. Contohnya sekarang sebelum kita implementasikan D100 artinya D10 untuk B40, saat ini kita sedang melakukan uji coba di Litbang. Litbang itu mengikut sertakan, artinya terbuka untuk produsen kendaraan juga ikut, kemudian perguruan tinggi juga ikut, kemudian sektor bahan bakar nabati juga ikut, dan itu sesuatu hal yang pengujian itu sesuatu hal yang terbuka yang bisa dilihat atau dimonitor stakeholder terkait di dalam uji coba B30 tersebut. Kami pastikan bahwasannya dalam program nabati tersebut keikutsertaan dari stakeholder itu dari setiap tahapan diikutin Pak, termasuk dari produsen, konsumen. Selanjutnya Pak Edi Wibowo. Mungkin Bapak bisa ini kan difokuskan ke insentif nih Pak. Ya, Pak Bokti, terima kasih. Tadi Bang, coba saya lihat di QA answer yang ditulisnya ada beberapa terkait masalah insentif ya. Saat ini kan CPO lagi mahal, kemudian juga minyak solarnya harganya stagnan gitu kan. Jadi otomatis insentif akan lebih besar. Ini memang lagi dibahas, jadi kami sudah sampaikan hal ini ke Komprah, nanti Komprah juga lagi dibahas bagaimana mengatasi hal ini gitu. Apakah nanti pungutannya yang akan dinaikkan, atau apakah nanti ada sumber dana lain kalau misalnya memang diperlukan insentif untuk program B30 maupun nanti kita kalau misalnya dinaikkan lagi menggunakan di 100-nya tadi. Jadi memang yang jelas volume itu salah satu kendala juga. Kalau dulu kan kalau kira volumenya masih kecil itu mungkin kita itunya berapapun nggak begitu masalah. Begitu volume sangat besar itu insentif naik misalnya 1.000 aja itu kan udah perlu dana juga cukup besar juga gitu kan. Itu yang perlu pertimbangan sehingga terkait insentif ini kalau kita memang visinya nanti dari sawit untuk sawit ya mungkin salah satunya itu pungutannya mungkin dinaikkan itu nanti, tapi kenaikannya berapa tadi udah usulan juga dari Pak Fadil kalau salah kan sebesar berapa, atau juga dari Pak Arif sebesar berapa kenaikannya itu sudah ada disesuaikan seperti itu tadi. Berarti juga ada keputusan naikkan ya kita tunggu tanggal mainnya kalau tanggal kenaikannya kapan. Mungkin itu Pak dari kami masih. Oke, baik Pak Edi Wibowo. Pak Arif ada mau ditambahkan Pak Arif? Nanti setelah ini Pak Fadil saya mau meminta mengenai. Pak Arif masih di mute tuh. Pak Arif masih di mute. Cukup Pak penjelasan dari Pak Edi. Oke. Kalau gitu Pak Fadil nih, Pak Fadil ini terkait terutama antara kebutuhan untuk pangan dan kebutuhan untuk energi gimana nih solusinya? Kalau saya konteksnya bukan pangan sama energi, tapi ekspor sama domestic consumption kan. Ya. Kalau menurut saya, bagaimanapun juga kita harus melaksanakan program ya pengembangan biofuel B30, B40 itu secara ekonomis gitu ya, jangan sampai at all cost gitu ya. Demi B40 semuanya dikorbankan, jadi tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi secara optimal. Nah, sekarang aja misalnya B30 ya. Kalau misalnya kita lihat dengan pungutan yang sekarang ini ya di tahun 2021 itu dibutuhkan dana itu sebesar 65 triliun ya. Sementara pungutan itu 25 triliun yang dikumpulkan itu. Jadi kan ada sisanya, ada sisa sekitar 30 atau 35 triliun yang harus dicari ya. Kalau misalnya kita meningkatkan pungutan ya itu kita akan mendapatkan kerugian dari sisi kehilangan ekspor, ya kan. Kemudian bukan yang kedua juga mungkin dampak ekonominya itu akan lebih besar. Nah, apalagi kalau misalnya ditambah dengan mandatory DMO ini. Ya, oleh karena itu saya melihat kita ini harus fleksibel lah ya.
dalam menjalankan program pengembangan biofuel ini, baik B30 maupun B40 itu. Jangan sampai justru kita rugi secara ekonomis. Nah, seperti misalnya di Brazil, Pak ya. Di Brazil kan ada fleksibilitas. Kalau misalnya perbedaan harga antara bensin itu dengan etanol itu besar, ya beralih ke bensin lagi, gitu kan. Tapi bukan berarti program etanolnya itu dihentikan. Nanti ketika program perbedaan harganya itu rendah, ya kembali lagi ke etanol gitu. Jadi fleksibel, tapi dalam satu kurun waktu tertentu itu harus tercapai misalnya sebesar yang ditargetkan itu. Di kita juga harus demikian. Jangan kita mengorbankan segala sesuatu untuk misalnya program pengembangan biofuel ini, karena itu tidak akan memberikan manfaat yang positif lah bagi ekonomi secara keseluruhan. Saya kira itu, Pak. Oke, baik, makasih. Mungkin Pak Dauleh ada sesuatu yang mau disampaikan dengan pengalaman di batubara untuk DMO sawit? Kalau pengalaman kami di DMO batubara, Pak, hingga saat ini pemerintah masih belum memiliki formula yang tepat tentang pengenaan DMO di batubara, dan kalau bisa di sawit juga pemerintah harus lebih melakukan riset lagi untuk melakukan DMO di sawit, Pak. Gitu, Pak. Oke, baik, makasih Bu sekalian. Saya kira diskusi nggak akan saya perpanjang. Silahkan kalau mau mendalami langsung bisa kontak dengan masing-masing narasumber. Saya kira itu akan menjadi lebih ini. Yang jelas diskusi ini dapat kita beberapa syaratan lah. Yang jelas yang pertama, biofuel itu sebenarnya memang menjanjikan lah sebagai untuk mendukung ketahanan energi nasional, itu jelas lah ya. Apalagi dari kelapa sawit. Nah, khusus untuk DMO kayaknya memang masih perlu kajian yang mendalam ya. Perlu kajian yang mendalam, baik masalah manfaat, masalah investasi, dukungan sarana dan prasarana dan sebagainya. Saya kira seperti itu catatannya, dan saya kira waktu kami kembalikan ke Pak Hadi Pratama. Saya mohon maaf kalau dalam memandu acara ini ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusi ini berakhir pula acara webinar Indeks Komoditas Indonesia. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada moderator dan peserta yang sudah mengikuti awal hingga selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Buci Indonesia selaku sponsor Platinum yang diwakili tadi oleh Ibu Erni Susanti, kemudian PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara KPBN, dan PT Astra Agrolestari sebagai sponsor Gold. Penyelenggaraan acara terdapat kekurangan. Akhir kata, saya Hadi Permana pamit undur diri, dan sampai bertemu lagi pada webinar Indeks Komoditas Indonesia berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Bapak. Ya, makasih Pak semuanya.